Pemirsa, harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lantas apa saja dampak meroketnya harga LPG non-subsidi itu bagi pelaku UMKM? Langsung kita bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Sekretaris Jenderal Akumindo Edi Misero dan juga Muhammad Khalid Syairazi, anggota Dewan Energi Nasional DEN. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Pak Khalid dan juga Pak Edi. Apa kabar keduanya? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau dulu ke Pak Edi dan yang dirasakan hingga hari ini apa saja dari dampak kenaikan ini, Pak? Dari teman-teman pelaku usaha. Ya, terima kasih udah diundang ngobrol-ngobrol nih. LPG itu adalah salah satu kita sampaikan atau kita dapat katakan sebagai bahan pokok ya daripada produk UMKM, sehingga kalau LPG-nya naik pasti berdampak terhadap kita. Berdampak yang signifikan terhadap produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Saya kira begitu sederhananya, Pak. Ya, jelaskan saja poinnya, Pak. Apa yang terasa? Apakah ini akan berpengaruh terhadap produksi, kos distribusi bagi teman-teman di lapangan? Ya, kalau kita berbicara kan pasti karena dia adalah bahan pokok, pasti production-nya akan berdampak. Tinggal kita mengambil keputusan, pelaku UMKM mengambil keputusan, apakah harga produknya itu kita naikkan, itu poin pertama, atau kita mempertahankan harga produk, margin profitnya yang dikurangi. Nah itu yang dua sikap itu yang akan dipilih oleh pelaku UMKM, apakah mempertahankan harga jual atau menaikkan harga jual. Ya. Begitu, Mas. Sambil saya siapkan grafisnya, kita punya grafis ya harga terbaru LPG non subsidi kita sudah siapkan, baik itu LPG 5,5 kg yang naik 17.000 ya. Ini kita tampilkan, Anda bisa melihat di monitor Anda di rumah, Pak Edi dan juga Pak Khalid. Ini harga terbaru ya 18 April 2026. Gas LPG 12 kg naik 36.000 menjadi 228.000. Tak tanggung-tanggung naiknya ya. Begitu juga LPG 5,5 kg naik 17.000 sehingga angkanya di Rp107.000. Respon Anda Pak Edi dengan angka ini? Ya, saya kira ini harga yang sudah diputuskan oleh pemerintah ya. Dengan pertimbangan yang ada. Artinya ada kenaikan misalnya yang 12 kilo itu 36.000. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap kenaikan itu? Apakah yang saya katakan, apakah kita menaikkan harga jual atau kita mempertahankan harga jual untuk mempertahankan pasar supaya tidak berkurang, tetapi margin profitnya yang dikurangi. Gitu, Mas. Apakah juga menjadi respon dari pihak Anda, Pak Khalid? Saya mau ke Pak Khalid. Ya, saya kira kita perlu tahu komposisinya dulu. Kenapa pemerintah kemudian, bukan pemerintah ya, ini saya kira atas arahan pemerintah, Pertamina menaikkan LPG non-subsidi. Karena dari komposisi, Mas, kita ini kan total konsumsinya itu sekitar 9,3 juta ton. Itu yang pengguna LPG non-subsidi itu sekitar 500.000 metrik ton. Jadi totalnya itu hanya 6%. Jadi andai kata misalnya ada dampak, itu dampaknya itu sudah dibatasi sedemikian rupa sehingga yang disebut dengan cost push inflation atau inflasi karena harga dipass-through ke konsumen itu lebih kecil ya, lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira dari sisi postur pengguna UMKM itu kan tidak semua UMKM itu pengguna LPG, itu totalnya mungkin ya sekitar 16% ya. Dari 16% itu memang ada yang menggunakan LPG subsidi, ada yang non subsidi. Saya kira yang pengguna LPG subsidinya itu jauh lebih besar. Karena kalau dari data pemerintah itu kan total pengguna LPG itu sekitar 47 juta pengguna. 41,5 jutanya itu pengguna LPG subsidi. Jadi mayoritas itu masih dilindungi oleh pemerintah dengan tidak ada kenaikan harga.
Jadi ini saya kira memang pil pahit yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha karena dia harus menanggung juga beban penyediaan. Jika tidak ada penyesuaian harga di LPG non subsidi, maka kerugian itu tidak dilindungi oleh pemerintah, tidak dilindungi oleh pemerintah, tapi ditanggung oleh korporasi. Saya kira itu, Mas. Baik, apakah ada langkah lain akan diambil Pak Edi, saya mau ke Pak Edi, dengan adanya kenaikan harga LPG non subsidi ini akan bermigrasi ke subsidi yang akan dipakai teman-teman di lapangan? Kalau kita mau jujur, kita jujur-jujur aja ya. Rakyat tuh yang memakai subsidi. Ya, jadi saya coba mensitir Pak Holik tadi, sekian persen aja dari pelaku UMKM atau bahkan masyarakat Indonesia yang memakai, yang non subsidi. Nah, ini sesuatu yang unik bahwa kenaikan yang non subsidi itu berdampak tidak terlalu banyak bagi pelaku UMKM saat ini. Kalau kita mau jujur ya, melihat mereka lebih banyak memakai yang subsidi. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Tinggal mereka mengambil sikap menaikkan harga produk mereka atau mempertahankan. Kalau menaikkan, diperkirakan, permintaan akan berkurang nih kalau kita naikin harganya. Udah deh, tetap aja parkirnya yang kita kurangi. Nah gitu. Sederhana kok. Baik, atau justru ada mungkin hal lain yang dipikirkan oleh teman-teman juga beralih ke ketergantungan LPG dengan salah satu cara dengan lainnya. Ada elektrifikasi atau kompor listrik industri, ya. Ini apakah efektif dilakukan? Memang salah satu percakapan kami dengan teman-teman kami, saudara-saudara saya pelaku UMKM, dimungkinkan nggak kita mempersiapkan beralih kepada kompor listrik misalnya. Tetapi komparasi dulu lah. Berapa biaya listrik yang kita keluarkan dibanding dengan pemakaian LPG. Kalau ternyata pemakaian LPG-nya masih lebih murah, ya jangan beralih ke listrik lah. Akan kira-kira begitu. Jadi fase 1, 2, 3 minggu ini adalah fase untuk mengcompare pemakaian listrik dan gas. Sehingga kita bisa mendapatkan bayangan apa langkah-langkah yang konkret untuk efisiensi daripada produk yang kita akan jual. Gitu, Mas. Baik, saya juga minta gambaran dari Pak Kolit. Pak Kolit, statement terbaru dari Gubernur Jabar KDM menyebut teknologi biogas menjadi salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat selain LPG. Ini apakah juga akan bisa menjadi alternatif lain bagi masyarakat teknologi biogas? Ya, kalau dari sisi DEN itu ada PPKEN, PP tentang kebijakan energi nasional. Itu ada sasaran bauran energi, termasuk diversifikasi penggunaan energi sektor rumah tangga. Itu yang sedang kita perhitungkan, itu adalah penggunaan kompor listrik, itu yang pertama. Jadi targetnya itu bisa menggantikan ya secara bertahap ketergantungan kita terhadap LPG. Yang kedua adalah jar gas. Ya, ini targetnya agak tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa tersambung 1 juta rumah tangga jaringan gas. Karena kalau propan butan kita impor, kalau metan ya metana dari LNG itu kita masih cukup sehingga tidak tergantung kepada impor. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga terkait agenda kemandirian energi. Kita ini punya batu bara kalori rendah yang stranded. Itu ada upaya untuk mengonversi batu bara itu menjadi DME. DME ini dimethyl ether itu lagi dihitung ya skala heating value dan efisiensi energinya dan juga secara keekonomiannya apakah dia itu nanti bisa menjadi pendamping ya. Kalau menggantikan mungkin tidak pendamping LPG sehingga secara bertahap kita ini zero impor ya untuk LPG itu tahun 2030. Itu gambaran-gambaran agar kita ini punya kemandirian sehingga tidak terus-menerus ya bauran energi final kita itu tergantung kepada impor. Saya kira itu, Mas. Baik, saya juga mengutip dari statementnya beberapa anggota Dewan ya, anggota Komisi Energi, Komisi 12, ketersediaan LPG nasional terjaga karena mayoritas impor berasal dari Amerika Serikat yang tidak terganggu oleh Strait Hormuz. Ini apakah memang tidak begitu signifikanly kita mendapatkan konflik Timur Tengah dari LPG ini? Pak ya,
Kalau dari sisi komposisi impor, memang kita 70% dari Amerika, tetapi jumlah sekitar 24% yang terganggu dari Selat Hormuz itu juga tidak kecil, Mas. Itu kita perlu effort luar biasa di tengah shortage ya pasokan. Ya kita mungkin bisa menambah pasokan dari Amerika sehingga impor dari Amerika naik tidak sekedar 70%, tapi untuk nambah menjadi misalnya 70 plus 24 menjadi 84% itu juga tidak mudah. Saya kira memang kita harus dipaksa untuk tidak terus-menerus tergantung kepada LPG. Kita harus mulai migrasi ya ke sumber-sumber energi sektor rumah tangga lain yang kita jauh lebih tahan ya. Baik, respon Anda sekaligus closing statement Anda, Pak Edi. Silakan. Ya. Kondisi apapun, pelaku UMKM itu harus bertahan. Bertahan untuk diri dan keluarga dan bertahan untuk Republik ini. Kita harus tetap bertahan dalam kondisi apapun. Kita akan bersama-sama untuk bergandengan tangan. Kita tetap fight untuk maju ke depan, menyongsong 2045. Baik, amin. Baik, kita doakan bersama yang terbaik. Semoga harga LPG non subsidi ini naik tapi tidak terlalu membebani UMKM begitu ya Bapak-Bapak ya. Selamat sore Bapak-Bapak. Pak Sekjen Akumindo, Edi Sero, juga Muhammad Khalil Syarazi, anggota Dewan Energi Nasional DEN. Selamat sore ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.